Caranya agar kita bisa ridho. Caranya ingat 3 ayat ini saja. Yang pertama tadi tuh surat Al-Baqarah 216. Ingat, apapun yang Allah hadirkan untuk kita itu pasti yang terbaik. Ingat itu ya. Allah tuh nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita. Allah itu nggak mungkin ngasih sesuatu yang nggak pas untuk kita. Pasti Allah tuh lebih tahu mana skenario terbaik untuk kita.
Makanya sering Ahilman sampaikan, ada 3 keyakinan di hati kita yang harus kita pastikan tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama, tidak ada satupun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Ingat ya, ketika Allah menghadirkan skenario hatimu patah, hatimu sakit, ingat, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah mematahkan hatimu agar kamu bisa lebih kuat. Sehingga Allah hadirkan orang lain yang bisa lebih membahagiakan hatimu di kemudian hari. Jadi belajar lebih menerima itu. Yang kedua, tidak ada satupun yang lebih mengetahui tentang diri kita kecuali Allah. Bahkan kita pun gak tahu tentang diri kita kan. Kita gak pernah tahu besok lusa akan terjadi apa, gak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu gitu. Apalagi nyalahin keadaan dan seterusnya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang membuatmu sakit hati mungkin membuatmu terjatuh atau terpuruk. Tapi percayalah, ketika engkau terjatuh, engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Engkau banyak kesempatan untuk banyak berdoa. Kalau sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengarkan keluh kesah kita, maka sudah saatnya tempat sujud kita menjadi tempat healing terbaik, agar kita bisa memohon dan meminta kepada Allah. Kalau sudah tidak ada sandaran manusia atau pundak manusia untuk bisa bersandar, sudah saatnya tangan ini menengadah meminta kepada Allah atas setiap perasaan yang sedang kita hadapi. Maka teman-teman yakin ya, apapun yang Allah hadirkan untuk kita pasti yang terbaik. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar ya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di Allah, jadi kitanya aja gitu. Jadi kita yang kadang-kadang ngerasa bahwa, kok gini. Enggak. Pasti yang Allah hadirkan itu yang terbaik. Yang kedua, yakin Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban itu. Maka jangan pernah bilang gini, enaknya orang mah gak ada beban kayak saya gitu. Enaknya orang mah, jangan. Kenapa? Karena Allah menitipkan masalah sebesar apapun kepadamu. Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi itu semua. Dan yang ketiga harus yakin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya sudah, orang yang sudah pergi meninggalkanmu, udah, buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Jangan gelisah lagi, jangan galau lagi. Sekarang buka hati, kemudian ya pastikan kesendirian kita untuk jadi momentum terbaik agar kita bisa menanam banyak kebaikan saja. Ingat ya, kadang-kadang waktu sendiri itu penting sih. Untuk apa? Untuk kita menemukan makna di balik apapun yang terjadi. Dan kita harus ingat, di balik kegelapan selalu ada cahaya yang sedang dihadirkan. Maka boleh jadi ya orang ninggalin kita ya gak apa-apalah. Karena sebentar lagi ada orang lain yang akan dihadirkan oleh Allah untuk kita. Apa kuncinya? Ridho, menerima, ikhlas, melepas. Ini kuncinya. Ridho, nerima, ikhlas, melepas. Kenapa sampai sekarang kok belum datang juga penggantinya? Mungkin ada di hati masalahnya. Engkau belum ridho dan engkau belum ikhlas melepaskannya. Tapi kalau engkau sudah bisa nerima itu, percayalah akan banyak kebaikan yang sedang Allah hadirkan untuk kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Allah menguji hamba tersebut. Apa sikapnya? Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah juga benci kepadanya.